Hamas akhirnya mengumumkan menerima proposal gencatan senjata perang dengan Israel yang ditawarkan Qatar dan Mesir Senin 6 Mei 2024. Warga Palestina terlihat gembira menyambut keputusan ini. Tetapi di hari yang sama, militer Israel malah memulai serbuan darat ke Rafah, jalur Gaza Selatan, meski digelar dalam skala terbatas. Skenario kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas jika benar-benar terrealisasi terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama berlangsung selama 42 hari. Pada tahap ini, sebagian pasukan Israel ditarik dari jalur Gaza. Adapun Hamas membebaskan sekitar 33 sandera yang ditawan di Gaza, termasuk perempuan, sipil maupun militer, anak-anak, para lanjut usia, dan sandera yang sakit. Masih pada tahap pertama itu, para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel dibebaskan. 30 tahanan Palestina ditukar dengan seorang sandera sipil Israel, sementara 50 tahanan Palestina ditukar dengan seorang sandera perempuan tentara. Selain itu, warga Palestina yang mengungsi diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Untuk tahap kedua, para pihak akan kembali bernegosiasi mengenai kesepakatan pelaksananya. Para sandera yang tersisa, sipil pria ataupun tentara, akan dibebaskan. Pasukan Israel juga ditarik dari seluruh wilayah Gaza. Pada fase kedua ini diciptakan situasi tenang yang berkelanjutan. Adapun fase ketiga atau terakhir, pertukaran jenazah sandera yang meninggal selama dalam tawanan di Gaza dan dimulainya rencana pembangunan kembali jalur Gaza yang diperkirakan akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun di bawah supervisi sejumlah negara dan organisasi, termasuk Mesir, Qatar, dan PBB. Keputusan Kabinet Israel menyetujui serangan ke Rafah diumumkan beberapa jam setelah Hamas mengumumkan menerima proposal gencatan senjata. Rafah telah menjadi target serangan udara Israel dalam beberapa bulan terakhir, dengan dalih untuk melumpuhkan kelompok Hamas yang tokoh-tokoh dan pemimpinnya diperkirakan berlindung di Rafah. Israel sejak lama merancang serangan darat besar-besaran ke wilayah selatan Gaza itu. Terkait hal itu, militer Israel atau IDF mengultimatum kepada 10.000 pengungsi Palestina di Rafah untuk bergeser ke Al-Mawasi dan Khan Yunis. Perkembangan situasi di Gaza yang berubah cepat ini berlangsung di tengah gagalnya perundingan terakhir di Kairo. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersumpah menolak tekanan internasional untuk mengurungkan rencana serangan besar ke Rafah. Amerika Serikat dan sejumlah negara barat menentang rencana tersebut. Badan-badan kemanusiaan internasional memperingatkan serangan ke Rafah bakal menjadi petaka baru bagi sekitar 1,4 juta warga yang berlindung dan mengungsi di wilayah selatan Gaza itu. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan proposal gencatan senjata itu tidak memenuhi tuntutan Israel. Meski demikian, Tel Aviv mengatakan akan mengirimkan delegasi ke Kairo untuk berunding dengan para negosiator guna mencapai kesepakatan. Terkait situasi terbaru di Gaza, jubir Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan Washington akan membahas respons Hamas dengan para sekutu. Ia menyatakan kesepakatan pasti akan bisa dicapai. Di Doha, Qatar, Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan delegasinya akan bertolak ke Kairo, Mesir Selasa ini guna memulai kembali negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel. Kementerian Kesehatan di Gaza menyebutkan hingga Senin 6 Mei 2024 lebih dari 34.600 warga Palestina di Gaza tewas akibat gempuran Israel. Perang di Gaza meletus sejak 7 Oktober 2023 setelah Hamas menyerang Israel. Sekitar 1.200 orang Israel tewas dalam serangan itu dan sekitar 250 orang lainnya disandera dan ditahan di Gaza. Israel memperkirakan sekitar 133 orang dan para sandera itu masih hidup dalam tawanan di Gaza.